Mata duitan penyebab Alejandro Garnacho batal gabung dengan Napoli. Sebuah fakta menarik diungkapkan oleh Giovanni Mana. Direktur olahraga Napoli tersebut menyampaikan bahwa timnya nyaris mendapatkan jasa Alejandro Garnacho dari Manchester United. Namun sayangnya transfer tersebut gagal karena sang pemain terlalu mata duitan. Menurut Mana, penyebab gagalnya transfer Garnacho ke Napoli ada pada sang pemain. Sang winger meminta gaji yang kelewat besar dan Napoli tidak bisa menyanggupi permintaan tersebut. Como borong 10 pemain dalam 1 bulan. Cesc Fabregas menyamakan klub yang dimiliki oleh Indonesia yakni Como dengan Juventus. Setelah Como berhasil mendatangkan 10 pemain hanya dalam 1 bulan, Como kini menjadi klub yang paling sibuk pada bursa transfer Januari kali ini. Meski sudah mendatangkan banyak pemain, Como nyatanya masih berjuang untuk bisa bertahan di Serie A. Saat ini Ilariani hanya duduk di posisi ke-15 dengan raihan 22 poin dari 23 pertandingan. Gaji John Duran sedetik sudah dapat ceban. Kepindahan John Duran ke Arab Saudi dengan menjadi rekan satu tim dari Ronaldo mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Per detiknya Duran kini sudah mengantongi lebih dari Rp10.000. Desar menyebut bahwa John Duran digaji sebesar 16,7 juta pound sterling atau sekitar 339 miliar rupiah per tahunnya. Atau jika dirinci, ia akan mendapatkan bayaran mencapai 6,5 miliar rupiah per pekan atau sekitar 936 juta rupiah per harinya. Tyrell Malaysia bersyukur bisa tinggalkan Manchester United. Sebuah pengakuan dibuat oleh Tyrell Malaysia. Sang bek mengaku senang bisa meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan PSV Eindhoven. Malaysia menyebut bahwa transfer ini penting bagi dirinya karena ia bisa membuktikan diri bahwa ia bisa kembali ke level tertinggi. Malaysia juga menyebut ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di PSV kali ini. Ia siap bekerja keras membantu timnya untuk bisa meraih banyak prestasi. Chelsea butuh 3 rekrutan besar untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Gary Neville menilai bahwa Chelsea masih memerlukan 3 pemain kunci untuk bisa bersaing dalam perebutan gelar Liga Premier Inggris. Gary Neville menyoroti bahwa Chelsea membutuhkan kiper baru, penyerang tengah, dan mungkin bek tengah agar bisa benar-benar bisa bersaing. The Blues sempat menunjukkan potensi sebagai penantang gelar di era Enzo Maresca, tetapi performa mereka anjlok sejak pertengahan Desember kemarin. Arsenal lanjutkan puasa gelar 32 tahun di Piala Liga Inggris. Arsenal didepak keluar oleh Newcastle United dari ajang Carabao Cup. Leg kedua semifinal Carabao Cup terjadi antara Newcastle versus Arsenal yang berlangsung di St James Park dan dimenangkan oleh tuan rumah 2-0. 2 gol dari Newcastle diciptakan oleh Jacob Murphy dan juga Anthony Gordon, dan pasukan Eddie Howe menang dengan agregat 4-0 dan melaju ke final. Kekalahan ini sekaligus memperpanjang nasib buruk Arsenal di ajang Carabao Cup. The Gunners tidak pernah lagi juara sejak terakhir kali memenangkannya pada tahun 1993. Mikel Arteta minta para pemain Arsenal untuk segera bangkit. Mikel Arteta meminta para pemain Arsenal untuk bisa segera bangkit dan memanfaatkan jeda latihan di Dubai untuk bisa mengincar hasil terbaik di sisa laga musim ini. Hal itu disampaikan setelah timnya tersingkir dari ajang Piala Liga usai kalah dari Newcastle United. Dikabarkan Arteta mengakui bahwa timnya memang kelelahan secara fisik setelah bermain setiap 3 hari. Tammy Abraham hancurkan AS Roma di Coppa Italia. Laga perempat final Coppa Italia antara AC Milan versus AS Roma menyajikan drama luar biasa. AC Milan berhasil menyingkirkan Roma dengan kemenangan 3-1 dan sorotan utama tertuju kepada Tammy Abraham. Striker asal Inggris yang berstatus sebagai pinjaman dari Roma tersebut tampil gemilang dengan berhasil mencetakkan 2 gol ke gawang mantan klubnya tersebut. Kemenangan ini semakin menegaskan ambisi AC Milan dalam perburuan trofi domestik musim ini. Misteri nomor punggung 79 Joao Felix di AC Milan. Joao Felix menandai debutnya bersama Milan dengan sempurna. Dia tampil dengan nomor punggung 79 dan Joao Felix berhasil mencetakkan gol dan membantu AC Milan menang lawan AS Roma pada laga Coppa Italia. Nomor 79 bukan cuma angka yang biasa untuk Joao Felix. Angka ini menyimpan sejuta kenangan indah ketika masa-masanya bersama Benfica, klub yang menjadi batu loncatannya menuju kesuksesan di Eropa. Jadi pemilihan nomor punggung 79
2009 di AC Milan bisa dibilang sebagai bentuk penghormatan dan juga nostalgia Joe Felix terhadap masa-masa indahnya ketika masih di Benfica. Fisik sangat terjaga, Ronaldo mengaku masih kuat bermain hingga 2 tahun lagi. Superstar timnas Portugal Cristiano Ronaldo mengaku fisiknya yang prima akan membuatnya bisa bermain sampai 1 atau 2 tahun lagi di lapangan hijau. Ronaldo saat ini semakin menua. Ia kena berusia 40 tahun pada tanggal 5 Februari kemarin. Umumnya di usia tersebut, seorang sepak bola sudah pensiun, bahkan mungkin sudah beralih profesi menjadi seorang pelatih. Namun tidak demikian dengan Ronaldo. Ia masih bermain bersama Al-Nassr di Liga Arab Saudi dan masih membela timnas Portugal. Real Madrid tembus semifinal Copa del Rey. Real Madrid menjadi tim terbaru yang melangkah ke babak semifinal. Real Madrid menyusul jejak sang tetangga yakni Atletico Madrid. Dalam laga ini Los Blancos berhasil menundukkan perlawanan ketat dari Leganes 3-2. Tim tamu sempat memimpin 2 gol lebih dahulu lewat gol dari Luka Modric dan juga Endrick. Namun Leganes bisa menyamakan kedudukan lewat brace dari Joan Cruz. Dan gol kemenangan Madrid tercipta di penghujung laga. Gonzalo Garcia bisa menjebol gawang milik Leganes di menit ke-93. Kemenangan dramatis ini mengantarkan Real Madrid ke babak semifinal Copa del Rey. Real Madrid di masa-masa sulit. Real Madrid apes betul di tengah padatnya jadwal kompetisi. Badai cedera tak kenal ampun menghampiri lagi. David Alaba yang baru pulih dari cedera ACL kini mengalami cedera otot aduktor di kaki kirinya. Selanjutnya Antonio Rudiger di akhir pekan yang lalu juga dihantam cedera otot bicep femoris di kaki kanannya. Kami sedang menjalani masa-masa sulit. Kami harus memanfaatkan apa yang kami miliki, ujar dari Carlo Ancelotti. Trent Alexander-Arnold absen bela Liverpool. Bek kanan andalan Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold dipastikan absen dalam laga leg kedua semifinal Piala Liga ketika melawan Tottenham Hotspur akibat mengalami cedera. Meskipun belum bisa dipastikan berapa lama Alexander-Arnold akan absen, Arne Slot tetap optimis pemainnya bisa kembali dalam waktu yang dekat. Absennya Alexander-Arnold membuka peluang bagi Connor Bradley untuk kembali mengisi posisi bek kanan. Arne Slot susul rencana transfer di musim panas. Arne Slot mengungkapkan bahwa Liverpool tengah menyusun rencana untuk bursa transfer musim panas nanti. Namun segala keputusan masih bersifat fleksibel. Arne Slot menegaskan bahwa setiap rekrutan harus memiliki kualitas yang tinggi sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama direktur olahraga yakni Richard Hughes. Sektor bek tengah, bek kiri dan juga penyerang menjadi prioritas Liverpool untuk bursa transfer yang akan datang. Frenkie de Jong didesak pindah ke Bayern Munchen. Legenda Belanda yakni Ruud Gullit menyarankan Frenkie de Jong untuk pindah ke Bayern Munchen pada musim panas nanti. Gullit memprediksi bahwa de Jong bakal bisa bersinar apabila datang ke pangkuan Dortmund. Masa depan dari de Jong bersama Barcelona memang dipenuhi tanda tanya. De Jong kemungkinan besar bakal dijual di musim panas nanti apabila tidak menandatangani perpanjangan kontrak. Ruud Gullit pun merasa sedih karena menilai de Jong tidak mampu memenuhi potensinya selama 4,5 tahun membela Panji Blaugrana. Barcelona incar bek sayap berusia 21 tahun. Barcelona diperkirakan akan bersaing dengan klub besar dari Liga Inggris dalam upaya mendatangkan bek berkualitas pada bursa transfer mendatang. Dikabarkan salah satu nama yang masuk ke dalam incaran Barcelona adalah Daniel Munoz dari Crystal Palace. Munoz menarik perhatian dari Barcelona setelah menunjukkan performa impresif bersama Crystal Palace di Liga Inggris musim ini. Arsenal tunda rencana datangkan Nico Williams. Arsenal dikabarkan membuat upaya terlambat untuk bisa mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao pada bursa transfer Januari. Tetapi akhirnya mereka memilih untuk bisa menunda kesepakatan tersebut. Transfer pemain di Januari seringkali sulit dan juga mahal karena klub akan melepas pemain terbaik mereka di tengah musim. Kini The Gunners memutuskan untuk bersabar dan menunggu bursa transfer musim panas nanti yang bisa menjadi jendela yang sangat penting bagi klub asal London tersebut. Manchester United segera lepas Casemiro.
Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya akan kehilangan satu pemain lagi di bursa kali ini. Setan Merah dilaporkan akan melepas Casemiro dari Old Trafford. Manchester Evening News melaporkan bahwa Casemiro berpotensi dilepas oleh United ke Turki. Klub Liga Turki yakni Besiktas dilaporkan berminat kepada sang gelandang. Mantan manajer MU yakni Ole Gunnar Solskjaer yang saat ini tengah menjadi pelatih mereka sangat berminat kepada Casemiro. Meski bursa transfer Inggris sudah ditutup, namun bursa transfer Turki masih dibuka hingga tanggal 11 Februari mendatang. Legenda MU minta Ruben Amorim datangkan Paul Pogba. Sebuah saran diberikan oleh Rio Ferdinand kepada Ruben Amorim yang menyebut bahwa pelatih Manchester United tersebut perlu untuk bisa memulangkan Paul Pogba ke Old Trafford. Ferdinand menilai Pogba masih memiliki kualitas yang cukup bagus untuk bisa mendongkrak performa dari United. Menurut Ferdinand, tidak ada ruginya bagi MU untuk bisa menampung Pogba sementara waktu. Ia menilai MU bisa melihat langsung kondisi dari sang gelandang. Jika ia memang punya performa yang apik, ia bisa dikontrak dan jadi rekrutan gratis di musim panas nanti. Rencana Liverpool di musim panas nanti jual Nunes dijual, Alexander Isak dibeli. Raksasa Liga Inggris yakni Liverpool tertarik untuk bisa memboyong striker Newcastle United yakni Alexander Isak, dan dana transfernya akan didapatkan dari penjualan Darwin Núñez. Kabarnya ia akan dilepas dibanderol harga sekitar 60 hingga 70 juta pound sterling, dan dananya nanti akan digunakan untuk bisa mendatangkan striker yang baru. The Magpies sendiri dikabarkan bersedia menguangkan Isak apabila ada tawaran cek senilai lebih dari 100 juta pound sterling atau sekitar hampir 2 triliun rupiah.